Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Alvan Himawan di Panos Channel, channel informasi properti Anda. Bagaimana kawan kabarnya hari ini? Semoga kita sehat dan terus semangat. Oke, dan jangan lupa terus bersyukur alhamdulillah kepada Tuhan ya guys. Oke, video kali ini saya akan membahas tentang rumah yang bisa di KPR-kan. Video sebelumnya kan kita bahas tentang bagaimana KPR ini bisa approve, proses KPR itu seperti apa. Sekarang kita bahas dari sisi pemilik properti atau rumah tersebutnya guys. Karena kalau Anda mau beli rumah tetapi rumah tersebut tidak bisa di KPR, ya sama aja Anda tidak bisa punya rumah tersebut ya guys. Oke, jangan lupa subscribe. Lanjut. Oke, kriteria properti atau rumah yang bisa di KPR-kan. Sebelumnya saya akan fokuskan untuk membahas rumah yang bisa di KPR-kan ya guys, atau yang bisa di KPR. Karena kalau kita bahas ruko atau rumah usaha itu pasti di lokasi strategis. Tapi kalau rumah, nah itu kan ada yang di dalam gang kecil atau seperti apa, lebih luas kriterianya. Kriteria pertama guys ya, untuk rumah yang bisa di KPR-kan adalah dari sisi legalitas. Ya, legalitas itu apa? Sertifikat sudah SHM atau HGB. Kedua, sudah ada PBB-nya guys ya, jangan sampai nggak ada PBB-nya. Yang ketiga, sudah ada IMB. Nah, IMB-nya ada beberapa bank tertentu yang sebenarnya boleh sih, cuma mengurangi nilai appraisalnya guys. Jadi IMB ini juga cukup penting. Jadi kalau Anda punya rumah atau mau beli rumah yang belum ber-IMB, segera diuruskan guys, karena itu juga penting untuk Anda nantinya. Oke, yang kedua adalah kriteria dilihat dari sisi fisik bangunannya guys. Jadi kalau Anda lihat bangunannya ini bagus ya, tentunya appraisalnya juga normal guys ya, tidak mengurangi nilai appraisal. Jadi kalau Anda pemilik properti juga tolong maksimalkan kondisi rumah yang Anda jual guys ya. Sebelum di appraisal bangunan rumah tersebut tolong dibersihkan, tolong dirawat dengan baik guys, agar appraisal menilai rumah Anda juga cukup tinggi, jadi tidak sampai mengurangi appraisalnya. Untuk bank itu biasanya menilai appraisal itu 70-80% dari nilai appraisal ya guys. Jadi kalau Anda mau pengajuan KPR itu yang bisa dicairkan bank itu 70-80% dari nilai appraisal, baik dari internal maupun dari eksternal dari bank tersebut guys. Jadi kalau Anda di appraisal rumah Anda 1M, Anda bisa ngambil KPR tersebut 700 hingga 800 juta, tergantung dari mekanisme dari bank-bank yang Anda ajukan tersebut ya guys. Oke, kriteria ketiga adalah jalan rumah tersebut atau jalan gang rumah tersebut itu minimal 4-5 meter guys. Jadi mobil itu bisa lewat papasan. Kalau Anda punya rumah atau Anda mau beli rumah atau Anda punya rumah yang gangnya kurang dari 2 mobil, ya gak susah guys ya untuk dibuat KPR. Oke, yang keempat, rumah tersebut tidak dekat dengan tower sutet guys. Jadi tower tiang listrik yang besar yang bertegangan tinggi. Karena appraisal akan membawa alat detektor elektromagnet atau elektrostatis yang menilai rumah ini dalam kondisi bahaya apa enggak guys. Ya, jadi terutama rumah-rumah yang dekat tower sutet itu biasanya tegangannya itu kerasa guys ya. Jadi saya pernah lihat alatnya itu ya menandakan cukup
berbahaya gitu ya kondisi elektromagnetisnya, karena sering berefek sama barang-barang elektronik yang sering rusak. Jadi wajar guys ya, ada tetangga atau teman kita yang punya rumah dekat tower itu HP-nya atau TV-nya itu sering rusak. Itu adalah salah satu efek karena rumah itu berada di dekat tower listrik sutet. Yang kelima, tidak dekat dengan makam. Nah, ini biasanya bank-bank juga ngecek ya guys, di lingkungan sekitar ini dekat makam apa enggak. Biasanya radiusnya tidak kurang dari 50 meter guys ya. Jadi apalagi kalau rumah yang jauh itu tentunya aman untuk nilai appraisal. Tapi kalau dekat apalagi sebelahan dengan makam itu ya wassalam, nggak mungkin bisa di KPR-kan guys. Oke. Yang keenam, tidak dekat dengan TPS guys, tempat pembuangan sampah. Nah, ini juga menjadi penilaian sendiri beberapa bank, karena bank tidak mau beresiko atau mengambil resiko yang buruk untuk rumah yang dia talangi guys. Oke, itu adalah kriteria-kriteria penting untuk rumah yang bisa di KPR-kan. Ini ada kriteria-kriteria tambahan yang bisa mengurangi nilai appraisal Anda guys ya, jadi mengurangi nilai jual dari rumah tersebut. Ada beberapa kriteria yang saya pahami dan saya sepengalaman saya juga. Ada beberapa bank yang mengurangi nilai appraisalnya itu rumah tersebut tidak di depan atau bersebelahan langsung dengan sungai guys, bukan got ya tapi sungai. Nah, itu bank-bank tertentu ada yang mengurangi nilai appraisalnya. Yang kedua, rumah tersebut tidak di pojokan gang buntu guys. Jadi biasanya kan ada gang-gang yang one gate system, tapi dia tuh rumahnya di pas pojokan ujung. Nah, itu biasanya mengurangi nilai appraisal. Yang ketiga, rumah tersebut tidak di depan tiang gardu listrik guys ya. Jadi yang ada tiang listrik yang ada semacam trafonya itu. Yang keempat, rumah tersebut tidak tusuk sate guys. Rumah itu tusuk sate maksudnya. Jadi kalau rumah tusuk sate biasanya mengurangi nilai appraisal juga, karena ya Anda tahu sendiri tusuk sate kan banyak orang yang nggak mau rumahnya, nggak mau beli rumah. Nah, itu biasanya bank mengurangi nilai appraisalnya. Oke, saya ingatkan lagi, Anda bisa pinjam KPR atau Anda bisa mencairkan plafon KPR itu 70-80% dari nilai appraisal guys ya. Jadi kadang-kadang ada kriteria-kriteria yang tidak disukai bank, itu juga bisa mengurangi plafonnya. Mungkin Anda bisa di ACC 60% dari nilai appraisal atau bahkan bisa 50%. Oke, terima kasih. Semoga tips-tips ini atau informasi yang saya berikan untuk Anda sebagai pemilik properti maupun pembeli properti yang mau KPR rumah bisa tahu, itu bisa menjadi bahan pertimbangan Anda guys kalau mau jual rumah atau mau beli rumah baru. Jangan lupa subscribe. See you.